Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Maharani. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya di like, komen, dan jangan lupa di subscribe dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan zat. Oke, yang pertama, bagian A, pengertian zat. Zat dapat diartikan sebagai sesuatu yang berada dalam ruang dan memiliki massa atau volume, yang berada karena dirinya sendiri dan pada dirinya sendiri. Apa yang tetap ada sebagai lawan dari keadaan dan sifat-sifat yang senantiasa berubah. Kemudian B, macam-macam perubahan zat. Perubahan zat itu ada dua, yaitu perubahan fisis dan perubahan kimia. Oke, kita yang pertama, perubahan fisis. Perubahan fisis adalah perubahan materi atau zat yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, contoh perubahan fisis itu yang pertama, baju yang terbuat dari kain. Kedua, lampu pijar menyala. Dan yang ketiga adalah larutan gula dalam air. Kemudian yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia yaitu yang pertama, besi berkarat. Yang kedua, pembakaran kayu. Dan yang ketiga adalah pembuatan tape. Oke, kita ke C, percobaan perubahan fisis dan percobaan perubahan kimia. Oke, yang pertama adalah percobaan perubahan fisis. Oke, contoh perubahan fisis di sini adalah pencampuran gula ke dalam air. Nah, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan itu. Misalnya rasa manis masih ada baik dalam wujud padat maupun dalam bentuk terlarut dalam air. Perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, misalkan dari cair menjadi padat atau dari cair menjadi es. Kemudian yang kedua yaitu percobaan perubahan kimia. Contohnya di sini adalah proses pembakaran kayu. Nah, jika kayu yang dibakar akan menghasilkan arang kayu, jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Dalam perubahan kimia dihasilkan jenis materi yang berbeda dari materi sebelumnya. Sehingga terdapat dua istilah yang digunakan dalam reaksi kimia, yaitu zat semula yang dinamakan reaktan atau pereaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Pada pembakaran kayu, kayu dinamakan pereaksi dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Oke, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.